Ya. Ya. Pada materi selanjutnya, kenakalan remaja yang dijelaskan oleh Bimnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam pramuka. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan kegiatan pengukuhan tamu ambalan SMA Negeri 5 Metro tahun pelajaran 2021-2022. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita nantikan di akhir. Kakak-kakak sekalian, kami dari Satbimas Polres Metro mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak-kakak dari SMA Negeri 5, kakak-kakak pelatih, kakak-kakak pembina yang telah mengundang kami ke sini untuk memberikan pembekalan kepada adik-adik peserta tamu ambalan untuk memberikan sedikit sentuhan terkait dengan kenakalan remaja. Berbicara kenakalan remaja, jelas sasarannya adalah adik-adik pelajar, khususnya yang baru memasuki jenjang ke sekolah menengah atas, karena senior-senior yang sudah kelas 11, kelas 12 itu sudah menerima pembinaan dan pelatihan sebelumnya. Ada isu-isu terkait dengan kenakalan remaja yang sering dilanggar, yang sering dilakukan oleh adik-adik adalah banyak hal. Pertama, ada narkoba, ada pula merokok. Mungkin akan saya sampaikan beberapa poin tentang bahaya narkoba. Ini remaja sehat dan berprestasi tanpa narkoba. Kita singkat-singkat saja karena ini kita masih Zoom, tapi oke ya, sambutannya oke ya, pendengarannya diterima oke oleh peserta. Oke, kita lanjut. Suara. Kenapa kakak berikan narkoba terkait dengan kenakalan remaja? Karena adik-adik sekarang narkoba itu sudah bermetamorfosis jauh lebih dalam, jauh lebih hebat dari segi penyebarannya maupun dari jenisnya. Ya, kita awali dengan apa itu narkoba. Pengertian narkoba. Narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Itu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Selanjutnya adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang terhadap bahan aditif. Jadi narkoba itulah narkotika, psikotropika, dan bahan aditif. Kita lihat di sini ada golongannya menurut pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Adik-adik di sini golongan 1 itu yang termasuk golongan 1 apa aja? Kita lihat di situ ada heroin, putau, inek. Nah, inek itu dalam bentuk pil ya. Sabu-sabu, ganja, kokain, dan morfin. Itu tidak digunakan dalam pengobatan yang golongan 1 ini. Berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang masuk golongan 2, Petdin, metadon, metopon, dan lain-lain. Itu masih digunakan dalam pengobatan, berpotensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi untuk yang golongan 2 ini adik-adik sekalian dan kakak-kakak, mohon izin, itu masih dipergunakan dalam pengobatan. Kalau mau operasi, sesar, kalau mau sunat, dihitan, kalau anak-anak itu memakai golongan 2, karena kalau tidak dibius akan terasa sakit. Yang golongan 3, kodeon, deonin, dan lain-lain, digunakan dalam pengobatan, berpotensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kita lihat adik-adik, kakak-kakak di sini. Ini adalah kokain. Cara penggunaannya itu dihisap, ditelan bersama minuman, atau disuntikan. Ini kita bisa memilih langsung dihisap, langsung disuntik. Efek jangka pendek yang jelas, orang pengguna narkoba adalah inginnya instan, ingin bahagia dalam waktu yang instan, ingin strong, ingin kuat dalam waktu yang singkat. Jadi efek jangka pendek rata-rata itu adalah efeknya senang, gembira, tidak lapar, powerful, tenaga bertambah, tidak ngantuk, denyut nadi, darah meningkat, jadi segar, bugar. Efek jangka panjangnya itu lesu, tidur lama, tidur kayak orang mati. Tidur pagi, bisa tidur itu 20 jam dalam sehari. Bahkan bisa lebih daripada 1 hari. Marah, depresi, tidak dapat mengendalikan diri. Jika overdosis, nah suhunya, badannya gelisah, suhu badan naik, gemetar, berhayal, tertawa tidak wajar, sampai mengakibatkan koma, sesak napas, dan menimbulkan kematian. Itu efek daripada kokain. Kita lanjut ke sabu-sabu. Perlu kakak-kakak ketahui dan adik-adik ketahui semua, sabu-sabu ini adalah narkoba nomor 1 tingkat peredarannya di Indonesia. Tingkat peredarannya di Indonesia. Ini adalah hits yang nomor 1. Sabu-sabu ini dari semua kalangan, baik dari kalangan ibu rumah tangga, pegawai, aparatur, sampai musisi, para pejabat, itu semua itu menikmati sekali yang namanya narkotika jenis sabu-sabu. Ini tingkat ungkap kasus terbesar oleh kepolisian maupun BNN adalah sabu-sabu. Bagaimana cara menggunakannya? Adalah dibakar di atas aluminium foil. Jadi aluminium foil itu taruh di atas, dibakar, asapnya dihisap, disedot dengan bong. Seperti itulah kira-kira kalau kita lihat di TV pada saat penangkapan
penggerbekan bandar narkoba itu seperti bom. Sekarang kita harus paham, kakak-kakak, kita harus jeli, kita lihat di sekeliling kita, di lingkungan kita, terutama terhadap anak-anak didik kita, adik-adik didik kita di lingkungan sekolah. Sekarang mudah sekali cara membuat bom. Mudah, apapun bisa digunakan. Contoh dengan botol aqua dan botol-botol lain yang terdapat di sekitar kita. Perhatikan dengan jeli, kakak-kakakku sekalian, kalau ada botol aqua atau benda-benda lain yang mencurigakan, yang disembunyikan oleh adik-adik, itu harus diwaspadai. Biasanya botol aqua itu tutupnya itu ada lubang dua. Ada lubang dua untuk memasukkan sedotan di dalam lubang tersebut. Ada dua sedotannya. Satu sedotan untuk menghisap, satu sedotan untuk proses pembakaran. Untuk itu kami mohon kepada kakak-kakak sekalian, para guru, pembina, untuk kita lebih waspada terhadap bahaya narkoba ini. Karena pengguna biasanya itu nyumput-nyumput, khususnya adik-adik yang akan mencoba-coba, itu nyumput-nyumput tidak mau ketahuan. Efek jangka pendek jelas saya katakan tadi, semua pengguna daripada narkoba itu efek jangka pendeknya adalah yang menyenangkan semua, baik gembira, rileks, badan itu staminanya bagus. Efek jangka panjang sudah jelas tergamblang di sini, letih, cemas, apatis, depresi, irritable, paranoid, bingung, nyeri otot dan sendi. Dia depresi karena apa? Karena pengguna daripada narkoba itu banyak juga karena dia ingin menghilangkan daripada masalah kehidupan. Bisa jadi khususnya di kalangan adik-adik remaja ya, yang putus sama pacarnya, dia stres, dia depresi, pelariannya itu bisa ke narkoba. Kalau imannya tidak kuat, dia diajak kawannya, "Hai kau bro, daripada kau stres, coba aja narkoba. Kau bisa menghilangkan bayangan dari masa lalu kamu dengan pacar kamu," umpama seperti itu. Hati-hati untuk tidak mencoba-coba. Overdosisnya hampir sama, panik, bingung, tak bisa tidur. Nah, ini sampai ayan juga ya, gangguan jiwa dan kerusakan daripada kalau yang cewek itu bisa kerusakan reproduksi. Kita lanjut. Ini ekstasi, kakakku sekalian. Nah, ini bentuknya bermacam-macam. Ditelan bersama minuman, gembira, efek jangka pendeknya jelas selalu sama, happy, jangka panjangnya letih, cemas, apatis, depresi, hypersomnia, irritable, paranoid, dan bingung. Kita lanjut saja. Kita masuk ke psikotropika, kakakku sekalian ya. Psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Itu contoh-contohnya sudah ada di sini, bisa dibaca.
ada pil BK, sedatin, rohypnol, magadon, valium, mandrax. Nah, ini ada juga, dan sampai LSD, dietlamid, dan sebagainya. Kita lanjut saja. Bahan-bahan adiktif. Bahan adiktif adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan, seperti zat-zat solvent termasuk inhalants. Zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan mematikan sel-sel otak. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, kopi kok masuk, Kak? Nah, di sini perlu dijelaskan ya. Ada rokok. Rokok mengandung nikotin. Kopi mengandung daripada bahan itu adalah kafein. Ini ada spiritus juga. Ada minuman keras. Inhalant, lem, ibon. Kakakku sekalian dan adik-adikku sekalian, para peserta tamu ambalan, fenomena yang terjadi di kalangan remaja, khususnya siswa, siswi sekolah menengah atas, itu banyak di seputaran rokok, minuman keras, dan narkoba. Kenapa rokok, kopi, lem, ibon, miras itu termasuk bahan adiktif? Karena zat-zatnya itu kalau kita adik-adik pernah mencium bau daripada lem ibon, itu baunya sangat khas. Kalau Anda buka lem ibon, umpamanya lem ibon dibuka, dicium sebentar saja, jangan terlalu lama, nanti menyebabkan kerusakan pada susunan saraf ya. Itu baunya menyenangkan. Dan bau tersebut itu bikin ketagihan. Bikin ketagihan. Kakak sering menjumpai bila mana patroli sambang biologis. Karena kakak di Bima, sambang biologis ke pasar-pasar. Ada salah satu pasar di kota metro yang bagian atas gedung tersebut itu tidak terpakai, ataupun kalaupun ada itu jarang-jarang yang dijual, rata-rata pada di bawah ya. Para konsentrasi jual beli itu rata-rata di bawah. Gedung di lantai 2-nya itu banyak yang kosong. Kami dari Satbimas beserta tim patroli ke atas menemukan beberapa orang, sekelompok orang ya, yang notabene kalau kita lihat kasat mata menyebut mereka adalah gepeng, gelandangan, ataupun seperti anak pang. Seperti anak pang. Pada saat kehadiran kami datang, mereka langsung kabur dengan membawa lem ibon di tangan dan lari terbirit-birit. Ternyata dengan modal lem ibon yang kurang lebih kisaran harganya sekarang adalah sekitar 10.000, atau bisa kurang atau bisa lebih, saya tidak tahu berapa fixnya harganya tuh. Itu bisa digunakan untuk modal mereka mabuk-mabukan. Karena satu botol itu bisa muter ya kan, bisa digunakan oleh 4-5 orang. Bahkan sampai botol tersebut bisa kering. Saking mereka itu butuh yang namanya itu untuk menghilangkan stres, butuh kasih sayang, tetapi caranya salah. Cara yang mereka gunakan itu adalah cara instan, cara-cara yang tidak baik bagi kesehatan ataupun outcome-nya adalah buat masyarakat kita. Mereka dipandang sebagai merusuhkan sosial yang ada di masyarakat,
tidak memberikan kenyamanan bila dipandang oleh masyarakat. Itulah yang mereka lakukan. Yang selanjutnya adik-adikku sekalian, nikotin atau rokok. Kalau ditanya, kalau kakak tanya siapa daripada adik-adik ini yang berada dalam Zoom kita hari ini, khususnya yang laki ya, yang tidak merokok, kakak yakin yang belum pernah nyoba rokok itu persentasenya sekitar 20%. Kakak sering ke sekolah-sekolah, yang kakak tanyakan yang belum pernah mencoba-coba rokok, yang putra angkat tangan. Pada saat kami lihat jumlahnya itu sedikit yang belum pernah nyoba rokok. Hanya dari 10 ya, kakak ceritakan, dari 10 orang diumpamakan hanya 2 yang angkat tangan. Yang belum pernah ngerokok angkat tangan, jujur ya kata saya. Kata kakak jujur, hanya 2. Dari 10 laki-laki hanya 2 yang belum pernah merokok sama sekali dari kecil. Jadi sisanya otomatis sudah pernah mencoba. Kenapa Dedek kakak tekankan rokok? Karena kalau kalian merokok di tempat umum, di warung-warung, dengan berpakaian sekolah, itu kalian berpotensi akan diganggu, berpotensi akan diintimidasi, berpotensi akan disusupi oleh bandar-bandar narkoba, oleh pelaku-pelaku kejahatan. Karena kenapa? Karena identik ya. Mungkin tidak semua, tapi rata-rata kalau siswa-siswa yang merokok itu mudah diajak melakukan hal-hal yang sifatnya melanggar tindak pidana, melakukan narkoba, karena dasar kalian sudah ada. Dasarnya apa? Karena sudah merokok. Ada nggak kalau kakak ceritakan jenis narkoba yang cara penggunaannya dilakukan dengan cara dihisap seperti rokok? Ada. Apa contohnya? Ganja. Bahasa lainnya marijuana. Bahasa gaul di lingkungan kita tinggal, ada yang nyebutnya gelek, ada yang nyebutnya box, apapun itu bentuknya. Kalian harus memahami, harus punya sensitif untuk mengenali, untuk terhindar daripada narkoba tersebut. Kita lanjut, kopi. Kak, kan kopi ini sekarang banyak outlet kopi Kak, apalagi kalau di Metro ini kan sudah bermunculan tuh. Ada Bun Kopi, Kopi Baper, ada Janji Jiwa, ada Poin Kopi, betul nggak? Kira-kira enak nggak kopi tersebut? Ya enak banget. Kok itu masuk bahan aditif? Bahan aditif betul, karena kopi itu membuat kita itu kecanduan. Tetapi dalam koridor, dalam porsi yang masih dibenarkan untuk kesehatan. Karena kopi itu merangsang kita untuk tidak ngantuk, itu betul. Tetapi konsumsi kopi
kalau dalam jumlah tertentu dapat menyebabkan asam lambung karena sifatnya asam. Terus apapun yang berlebihan itu menyebabkan tidak baik. Jangankan kopi, air putih aja. Nah, air putih nih, kalau kita minum secara berlebihan, kira-kira bagus nggak buat kesehatan? Kakak tanya. Tidak kan? Nah, begitulah. Kopi baik karena mengandung bahan aditif yang berguna untuk tubuh kita melakukan aktivitas. Bahan aditif yang baik, tidak seperti rokok ataupun lem ibon. Ya, kalau rokok jelas feedbacknya tidak baik buat kesehatan tubuh kita. Lem ibon baik buat nambel sepatu yang ngelopek, buat ngelem. Tetapi kalau dipergunakan untuk dihisap sengaja untuk niatnya adalah mabuk, itu tidak diperkenankan. Oke, kakak izin dulu, kakak minum sebentar. Kakak lanjutkan adik-adik. Ada miras. Berbicara miras, kakak sedih, ya. Banyak tempat-tempat miras yang mengatasnamakan minuman tradisional di kota Metro ini itu didominasi oleh kalangan anak-anak pelajar yang notabene adalah, kalau dilihat umur, adalah umur sekolah menengah atas, anak-anak SMA. Kalau untuk miras yang dalam label, dalam bentuk botol, yang terdaftar, yang diizinkan, itu mungkin saja adik-adik kita tidak sanggup untuk membelinya. Karena apa? Karena satu, ada undang-undang yang membatasi juga, mengizinkan tapi dibatasi untuk peredarannya. Itu sangat ketat. Tapi di Metro, setelah saya lihat, saya baca, tidak ada perda yang mengizinkan untuk miras dalam alkohol tertentu yang yang diizinkan bebas secara vulgar, tidak ada. Tetapi yang bahaya, yang mungkin kalau adik-adik sekalian ini adalah tinggalnya di lingkungan Metro dan sekitarnya, itu adalah kios-kios warung tua. Kalau kalian, kakak yakin kalian pernah melewatinya, pernah tahu. Mungkin juga, mudah-mudahan adik-adik di SMA 5 ini tidak pernah ada yang beli. Ya, mudah-mudahan. Kakak harapkan demikian. Mungkin itu pelajar-pelajar yang berasal dari planet Namek, bukan dari kota Metro. Kakak risau adik-adik sekalian ya. Kakak sedih. Warung-warung, kios-kios penjual tuak itu luar biasa, sangat merusak daripada generasi-generasi muda. Khususnya anak-anak, siswa-siswa sekolah menengah atas. Bahkan ada pun anak SMP yang minum tuak juga. Tuak itu sangat berbahaya karena kita tidak tahu steril atau tidak proses pembuatannya. Yang pertama, kita tidak tahu apa komposisinya, dicampur apa, dan takaran alkohol yang terkandung di dalam tuak tersebut yang mengatasnamakan minuman tradisional itu tidak jelas tingkat alkoholnya.
fluktuatif. Sekarang pagi dengan tingkat alkohol yang rendah, bisa jadi nanti siang atau malam itu bisa lebih tinggi. Untuk itu kakak harap generasi-generasi tangguh ke depan untuk tidak mencoba-coba terhadap minuman keras. Kalau nanti ada kakak patroli menemukan, menangkap siswa dari SMA 5, akan kita serahkan kepada kepala sekolah dan dipanggil kedua orang tuanya untuk dimintai pertanggungjawaban. Ya. Tahun 2009 tentang narkotika. Ini yang golongan 1 ya, pasal 111. Setiap orang yang tanpa hak, nah, tidak ada haknya ya, atau melawan hukum. Kalian lihat yang merah-merah itu, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1. Jadi yang merah-merah itu adalah unsurnya, adik-adik ya. Dalam proses penyidikan, seseorang itu bisa ditetapkan sebagai tersangka bila mana memenuhi unsur tindak pidana. Apa unsur-unsurnya? Menanam. Apa yang ditanam? Narkotika golongan 1. Memelihara. Apa yang dipelihara? Pohon. Umpama pohon ganja, dia menyiram, diberi pupuk, itu memelihara. Kena enggak? Kena menurut pasal 111. Memiliki, jelas. Menyimpan, sudah jelas. Menguasai, sudah jelas. Atau menyediakan. Dia tidak, umpama dia tidak megang barang, tapi ada orang yang pengen narkoba, dia fasilitasi, nanti gue sediakan. Dia menghubungi bandar ataupun pengedar lainnya untuk memberikan narkoba pada orang yang minta tersebut. Itu kira-kira unsur ya, perlu ada dipahami unsur, jangan sampai kalian terjebak. Ya, kalian terjebak. Biasanya apa? Ada kasus narapidana yang kalau tidak salah narapidana mati yang telah dieksekusi, kalau nggak salah telah dieksekusi, itu dia berkilah bahwasannya barang narkoba yang ada di koper dia itu hanya titipan, bukan barang dia, hanya titipan. Tapi ingat adik-adik, di pasal 111 contoh seperti ini adalah tas ya, tas kakak isi tas ini dengan narkoba, umpama dengan narkoba. Pada saat kakak jalan ataupun keluar, kakak titipkan ke seseorang, teman ataupun yang tidak kakak kenal. Diserahkan sama kakak, dipegang sama dia, disimpan. Dia jalan, tolong pegang barang ini, kamu antarkan ke sana. Perhatikan adik-adik, dia sudah menyimpan dalam penguasaan tas ini, dalam penguasaan orang yang kakak kasih, betul tidak? Itu sudah masuk unsur dalam pasal 111. Apa ancamannya? Baca, pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Kakak di sini menekankan untuk kalian berhati-hati terhadap orang ataupun teman. Pandai-pandai memilih teman. Kalau kalian dititipkan sesuatu yang tidak kalian ketahui, kalian katakan untuk tidak. Apalagi orang tidak dikenal, titipkan barang
Dek, tolong pegang barang ini. Saya mau ke sana sebentar. Jangan. Kalian akan terjebak. Kita lanjut ke pasal ayat 2-nya. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, beratnya melebihi 1 kilo. Nah, ini tanaman yang beratnya melebihi 1 kilo atau lebih. Pelaku dipidana penjara seumur hidup. Nah, seumur hidup ya. Kalau pohon itu 1 kilo melebihi 5 batang pohon. Kalau kalian ada yang nanam ganja lebih dari 5 batang, itu ancaman menurut pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 2009, itu ancamannya seumur hidup. Pidana singkatnya 5 tahun, paling lama 20 tahun. Kita lanjut. Ini pasal 112. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum. Kita lihat unsurnya ya. Melawan hukum. Kenapa melawan hukum? Karena menanam. Melawan hukum karena menanam, karena memelihara, karena memiliki, karena menyimpan, karena menguasai, atau karena menyediakan narkoba golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun. Yang lanjut ayat 2-nya, dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 1 kilo atau 5 batang pohon, pelaku dipidana penjara seumur hidup, penjara singkat 5 tahun, 20 tahun, pidana denda maksimum pada ayat 1 ditambah 1/3. Bisa dibaca. Yang 113, kita lihat unsurnya ya. Melawan hukum kenapa? Karena memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan 1, dipidana penjara singkatnya 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda 1 miliar, paling banyak 10 miliar, bangkrut kita. Ya, belum lagi kena undang-undang pencucian uang. Kalau kalian bandar, pencucian uang itu seperti apa, Kak? Jadi rekening kalian itu akan disita oleh negara karena diduga hasil daripada kejahatan jual beli narkoba. Jadi seperti itu adik-adik ya. Hati-hati. Nah, ini pasal 128. Nah, perlu kalian ketahui nih. Dibaca ya. Kalian baca, orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur. Maksudnya apa nih? Kalian belum cukup umur 17 tahun menurut undang-undang. Umpama umur 13, 14, 15 menggunakan narkoba. Tapi tidak melapor. Nah, orang tua tahu kalian pengguna narkoba di bawah umur tapi tidak melapor, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda 1 juta rupiah. Jadi yang dipidana itu orang tuanya atau wali kalian. Kita lihat ke ayat 2-nya, pecandu narkoba yang belum cukup umur dan telah dilaporkan oleh orang tua atau wali sebagaimana di pasal 55 ayat tidak dituntut pidana. Jadi kalau ada orang tua yang tahu anaknya itu pakai narkoba di bawah umur, lebih baik laporan. Lapor ke BNN agar ditindaklanjuti, direhabilitasi, bila mana ditangkap orang tua tidak dapat dipidana kalau orang tuanya laporan. Yang lainnya kakak rasa cukup karena waktu tinggal 5 menit lagi ini. Nah, ini contohnya Dede ya.
Ini adalah cara penggunaan sabu-sabu dan heroin. Ini cara penggunaan kutau yang disuntikan pada pembuluh darah. Nah, ini dampak-dampaknya ya. Kalian bisa lihat, ini dampak jangka panjang para pengguna narkoba, badannya kurus. Akhir perjalanannya mati yang mengenaskan karena narkoba. Nah, ini kalian lihat, ini nenek-nenek aja minum ya. Efek jangka panjang alkohol, kerusakan otak, hilang daya ingat. Lanjut saja. Titik kesalahan menenggelamkan masa depan. Dedek, hanya ada dua pilihan jika kalian menggunakan narkoba, idiot atau mati. Idiot, masuk penjara, atau mati. Yang terakhir, sekian dan terima kasih. Oke, kita tadi kakak-kakak sekalian yang dapat kami sampaikan, karena waktu sekitar 5 menit lagi, kakak tutup kesimpulan ya dalam pengukuhan tamu ambalan SMA Negeri 5 tahun pelajaran 2021-2022. Kakak mengharapkan kepada adik-adik peserta didik sekalian untuk dapat bersemangat dalam menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita itu banyak tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi. Contohnya adalah kenakalan remaja yang telah kakak sampaikan. Apa saja poin-poinnya? Di situ ada bahaya narkoba. Ini adalah tantangan kalian dalam menggapai kesuksesan. Di situ ada narkoba, ada free sex, ada minuman keras, ada merokok, dan lain-lain. Kakak ingin kalian semua itu dapat menggapai cita-cita dengan melalui keringat, dengan tanggung jawab penuh untuk membanggakan kedua orang tua, hindari hal-hal yang tidak kalian inginkan. Tidak dapat yang banyak kakak sampaikan pada kesempatan ini karena dibatasi waktu. Sambil berjalan kita ketemu dalam dunia yang nyata, kita ngobrol, kita berkumpul untuk sharing, berbagi ilmu, dan saling menguatkan satu sama lain. Itu saja yang dapat kakak sampaikan. Kita ketemu lagi di session yang berikutnya dalam kegiatan pengukuhan tamu ambalan SMA Negeri 5 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk jam yang awal ini kakak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.